akeh sing kondo presiden kita Bapak Prabowo asline aku rapopo. Calon wakilnya cerdas wibawa, Hatta Rajasa penae aku rapopo. Prabowo Hatta duet sempurna, pilihan kita aku rapopo. Siap mengabdi Ibu Pertiwi, jayalah negeri aku rapopo. Relakan saja Prabowo Hatta memimpin bangsa, jawabnya aku rapopo. Baik dan begitu indah, katanya pertumbuhan 6%, katanya ekonomi kita baik, tetapi kenyataannya masih banyak di antara rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Benar sekalian, Akeh sing kondo presiden kita Bapak Prabowo asline aku rapopo. Calon wakilnya cerdas wibawa, Hatta Rajasa penae aku rapopo. Prabowo Hatta duet sempurna, pilihan kita aku rapopo. Siap mengabdi Ibu Pertiwi, jayalah negeri aku rapopo. Relakan saja Prabowo Hatta memimpin bangsa, jawabnya aku rapopo. Aku rapopo. Prabowo Hatta memenangkannya, jawabku aku rapopo. Prabowo Hatta rapopo bro.
kasih kepada satu kelompok yang saya bersama Dewan Presiden Lagi. Satu kelompok bersama Desi dan Jokowi. Sambil menunggu waktu ini, di siang hari ini di Boyolali juga dihadiri seniman top Mbah Nomo Kuswoyo. Tepuk tangan buat Mbah Nomo. Terima kasih Pak Dodi, Mbah Nomo, Kepala Menara Mbah Nomo, cucunya sudah siap di sini.
Saya di sini akan membacakan susunan acara buka puasa bersama dan deklarasi Prabowo Center bersama Jenderal Purnawirawan Joko Santoso. Adapun susunan acara sebagai berikut. Persiapan panitia, pendaftaran peserta panitia, pembukaan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Garuda di Dadaku, acara deklarasi DPC Prabowo Center Kabupaten Boyolali, sambutan Ketua DPC Prabowo Center Kabupaten Boyolali, pembacaan deklarasi Prabowo Center Kabupaten Boyolali, orasi politik dari tim pusat pemenangan Prabowo Hatta yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso. Testimoni yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Sinuwun Tejo Wulan selaku Dewan Pembina Relawan Seseluruh Rakyat, Bapak Mubrik Samidu, pendiri Mega Bintang. Pembacaan doa penutup dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Terima kasih. Kita lanjutkan media acara. Yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh selaku ketua panitia di sini Prabowo Center Boyolali oleh Bapak Soaldi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati dan saya banggakan beliau Bapak Joko Santoso selaku tim pemenangan dari pusat, juga tidak lupa juga guru saya beliau Bapak Menteri Arkan Sahidu, pendiri Mega Bintang, tidak lupa juga panjenengan Pembina Sinuwun Gusti Tejo Wulan, Bapak mantan Bupati Boyolali periode 99-2004, Bapak mantan Bupati Joko Srianto, juga Bapak mantan Bupati 2004-2009, beliau Bapak Sri Mulyanto. Saya mengucapkan saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan kata-kata saya sangat bangga sekali, maka mari kita mengajarkan puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara hari ini yang mana adalah acara deklarasi kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Prabowo Center, juga pemantauan kader. Untuk itu mudah-mudahan keberadaan Prabowo Center di Boyolali ini betul-betul bisa mencerahkan masyarakat Boyolali yang akhir-akhir ini cukup mencekam. Orang sangat takut karena adanya intimidasi, karena ada paksaan yang harus pilih salah satu calon. Saya kira sangat takut sekarang gimana. Untuk itu saya ingin memberikan semangat dengan kata saya, Prabowo Indonesia, Prabowo. Terima kasih saudara-saudara, karena nanti ini misi yang utama adalah pemantauan kader dan yang lain.
hadir ini adalah relawan dari Prabowo Center. Maka nanti saya mohonkan beliau Bapak Joko Santoso untuk bisa memberikan pencerahan agar Boyolali tidak mencekam lagi dan bisa ketawa. Boyolali tetap tersenyum. Monggo nanti akan diberi alam. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Untuk acara selanjutnya. Deklarasi Prabowo Center Kabupaten Boyolali dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami seluruh keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Prabowo Center Kabupaten Boyolali dengan tulus ikhlas dan penuh kesadaran serta tanggung jawab berkomitmen mengusung, mendukung, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto bersama Insinyur Haji 2014-2019 dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing dan memberkati perjuangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Boyolali 4 Juli 2014, kami yang menyatakan Ketua DPD Prabowo Center Jawa Tengah Bambang Kristianto, Sekretaris Dr. Sunaryo, Ketua DPD Prabowo Center Kabupaten Boyolali Suwaldi, Sekretaris Imam Munarto. Terima kasih. Kemudian deklarasi DPC Prabowo Center Kabupaten Boyolali untuk pengurus saya mohon untuk ditanggung dulu. Mari bersama-sama kita naikkan lagu Salga di Dadaku untuk berdiri bersama-sama.
Mohon untuk berdiri para pendukung. Kembali dan acara selanjutnya kami mohon untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hidup Prabowo Hatta. Hidup Prabowo Hatta. Hidup Prabowo Hatta. Yang terhormat Ketua DPD Prabowo Center Kabupaten Boyolali beserta seluruh pengurusnya yang hadir pada hari ini, yang terhormat dan kita muliakan Simbol Menteri Jokowi yang saya hormati Mas Surit Sangulu, yang saya hormati Bapak Sri Mulyanto, mantan Bupati Boyolali, dan saya hormati Bapak Dr. Joko Prianto, mantan Bupati Boyolali, yang terhormat Rektor Universitas Boyolali, Bapak Dr. Haji Muhammad Irawan Dadobi, Bapak Sudaryanto STMTMM, tokoh masyarakat, seluruh pengurus PAC Prabowo Center Kabupaten Boyolali yang saya banggakan, tim koalisi pemenangan Prabowo Hatta, RKPPI yang saya banggakan, Mas Agus dari Paguyuban Perangkat Desa Indonesia, teman-teman dari Papri dan teman-teman dari BRIN yang saya hormati. Sungguh sangat gembira saya berhadapan dengan saudara-saudara sekalian di bangunan yang megah ini di kota Boyolali. Sesungguhnya saya tidak asing lagi di daerah Boyolali yang termasuk Solo Raya ini, karena saya juga kelahiran dari Solo Raya. Saya sejak kecil itu sudah tahu, sudah kenal sama Mas Menteri ini. Yang hebat itu akan muda, Pak Nomo yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Ini waktunya singkat, maka saya tidak akan berpanjang-panjang melakukan orasi politik
hati saya menjadi besar bahwa Jawa Tengah, Solo Raya, Jawa Tengah dan Solo Raya ini merupakan mitos daerah nomor 1. Tapi saya percaya insya Allah mitos itu bisa kita kembangkan. Seperti saya katakan tadi bahwa saya tidak berpanjang-panjang, saya mulai dari bahwa sesungguhnya menurut pandangan saya benar-benar bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu konsep Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa dikatakan konsep? Yaitu manakala umat manusia ada permasalahan yang serius yang manusia sendiri agak kewalahan, maka Tuhanlah yang memilih pemimpin dan menurunkan pemimpin. Karena manusia itu serba terbatas, maka Tuhan menurunkan wahyu-wahyu untuk menuntun sang pemimpin. Tapi setelah Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang terakhir dipilih oleh Allah SWT. Kelihatan Tuhan sudah mulai bosan pilih pemimpin, ya. Karena kita manusia ini akan benar juga, dari atas sana atau sini juga masih tidak jelas. Maka Tuhan memberi amanah, menugaskan manusia untuk memilih pemimpinnya sendiri. Untuk itulah kita rakyat ditunjuk mendapat tugas, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih pemimpin. Itulah yang dinamakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kita semua ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ajaran Islam untuk memilih pemimpin. Maka kalau kita mau memilih pemimpin yang benar, ya termasuk ada sanksinya ini. Kalau sanksi itu aja bisa pemimpin. Jadi kita disuruh memilih oleh pemimpin. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu saya mengharapkan saudara-saudara sekalian harus memilih pemimpin yang benar. Jadi deklarasi saudara-saudara sekalian untuk memilih nomor 1 menurut pendapat saya sudah benar. Memilih Prabowo adalah memilih pemimpin yang insya Allah tidak mungkin korupsi, ya. Karena Pak Prabowo sudah kaya. Ya, saya tahu persis dulu saya sama Pak Prabowo satu batalion. Dia korbankan uangnya, dia korbankan apa saja demi anak buahnya. Milih Pak Prabowo itu tidak salah, karena Pak Prabowo orang yang pintar. Ya, orang yang pintar itu insya Allah tidak akan dihapusi, terutama orang-orang asing ini. Ya, dia senang hapus kita. Dan sampai saat ini bangsa ini senang dihapusi, harta kekayaan kita dihapusi, ya. Sehingga Bapak Prabowo memberikan pernyataan bahwa karena kita dihapusi tadi, potensial kebocoran kita adalah 1.000 triliun. Dengan uang itulah nanti untuk menggiringkan roda pembangunan awal itu Pak Prabowo membangun bangsa ini, yaitu dipilihnya bidang pertanian itu bidang yang cepat menghasilkan, cepat menyerap tenaga kerja. Dan Pak Prabowo juga tahu persis bagaimana nasib petani, karena beliau ketua HKTI, maka beliau berkomitmen untuk mendirikan bank petani untuk menolong petani dari penderitaan yang terperangkap oleh rentenir. Pak Prabowo dalam menghadapi orang-orang asing yang memakusi bangsa kita ini, ya, itu saya yakini bahwa beliau punya keberanian, ya, punya keberanian untuk menghadapi. Jadi saudara-saudara sekalian, Pak Prabowo
yang tepat saudara-saudara pilih untuk menjadi pemimpin. Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat dan salam hangat kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, khusus untuk ibu-ibu sekalian, kaum perempuan. Menurut Prabowo Subianto bahwa perempuan adalah tiang negara. Tiang negara. Kenapa? Karena perempuan adalah pendidik utama dan pertama dari generasi muda. Untuk itu Prabowo dalam visinya tidak merelakan perempuan Indonesia pergi ke luar negeri hanya untuk menjadi pembantu rumah tangga. Jadi perempuan-perempuan Indonesia ini tugasnya amat utama. Jadi tidak bisa ditukar untuk dapat duit di luar negeri. Karena ada masa emas pada anak-anak ibu-ibu sekalian, yaitu masa sampai umur 7 tahun. Itulah masa emas. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian, terutama ibu-ibu mendidik anaknya sampai umur 7 tahun, inilah menentukan anaknya mau jadi apa. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian inilah yang bertanggung jawab atas bagaimana generasi ke depan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih atas nama Prabowo Hatta. Ibu-ibu dan bapak sekalian telah menentukan pilihan, mendukung, memilih, dan memenangkan Prabowo Hatta. DPC Prabowo Center Kabupaten Boyolali. Jadi kalau Boyolali sudah sedemikian antusias mendukung Prabowo dan Hatta, saya tadi sudah katakan kepada Mas Menteri, insya Allah kita akan bisa memenangkan. Insya Allah bahwa mitos itu memang tidak ada, itu bisa kita buktikan nanti. Demikianlah karena waktunya singkat, karena juga jam 6:04 sebentar lagi berbuka, dan saya sangat mengharapkan Ibu Jokowi dan Mas Menteri memberikan sedikit kesempatan beberapa kata untuk mengapresiasi penghargaan kepada DPC Prabowo Center Kabupaten Boyolali. Demikian sambutan saya, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada beliau Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan perjalanan perjuangan dari Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, yang mana dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya pada tanggal 9 nanti harus memenangkan calon presiden nomor 1, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta. Bapak Joko Santoso dan Ibu dan rombongan semuanya yang saya cintai dan yang saya muliakan, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada kata lain kalau negara Indonesia ini sejahtera, kalau negara Indonesia ini makmur, kalau negara Indonesia ini tidak dicuri kekayaannya, maka tidak ada alternatif lain. Pada 9 lah yang ada musuh pada saat itu. Teguhkan hati Anda, niatkan pikiran Anda, berangkat dari rumah tidak boleh keliru. Konsentrasi penuh hanya nomor 1,
yang bisa membahagiakan bangsa dan negara seisinya ini. Sudah sekian tahun bangsa dan negara kita ini terpuruk. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Joko Santoso bahwa mungkin Nabi Muhammad SAW yang terakhir diturunkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk dunia. Tetapi kalau untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk Nusantara, untuk tanah Jawa, khususnya di Boyolali adalah Prabowo Subianto, tidak ada lain. Kita boleh berbangga dan kita boleh punya tekad yang kuat, tetapi segala-galanya hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tetap berdoalah dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita memilih pemimpin itu tidak salah, yaitu nomor 1 Prabowo Subianto. Demikianlah sambutan dari saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan semua niat baik kita, dukungan kita kepada Bapak Prabowo Subianto. Bila dikatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para bersama-sama para diri kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka deklarasi dan pemantapan para pendukung Prabowo Subianto. Yang kami hormati Pak Joko Santoso bersama rombongan dan para bapak sekalian dan para saudara-saudaraku para pendukung Prabowo Subianto yang saya cintai. Para hadirin, ini tadi Pak Joko menyampaikan antara lain kalau kita semua jangan sampai takut kalau dikatakan Jawa Tengah itu sebagai kandang banteng, saudara-saudara. Dari awal saudara gubernur mengatakan menargetkan 75 sampai 76%. Tetapi bagaimana Pak Prabowo dan segala rombongannya menyampaikan untuk Jawa Tengah harus konsentrasi, paling tidak bisa mengimbangi, dan kalau memungkinkan alas insya Allah Prabowo menang di Jawa Tengah. Jadi jangan sampai wah Boyolali Surakarta ibu budame paten ora percaya lele, ya benar. Ini jawabannya dari kalian. Apalagi saya mendengar yang namanya saudara Bupati Boyolali ini menekankan memaksa-maksa Anda harus berani melawan. Apakah itu bupati, apa wali kota, apa gubernur tidak bisa memaksa kehendak masyarakat yang akan memilih Prabowo Hatta. Kalau sampai bupati, wali kota, gubernur, sampaikan kepada bupati bahwa Anda kalian tidak akan memilih mereka yang akan datang. Setuju tidak? Orang di dan gue diintimidasi bupati ini, Anda juga punya hak sebagai rakyat. Aku orang pilih gue di bupati gitu loh ya. Tegar ya. Jawabannya Anda punya keberanian dan punya kecerdikan. Tahu enggak? Anda tidak usah ikut-ikutan merusak-rusak yang namanya spanduk-spanduk, kemudian demo menutup yang namanya TV. Orang susah baik dilapori wong sing do panik-panik kuwi gara-gara ini. Kue bumika Jawa Tengah, Solo, Jokowi, Solo, ibune dalam kampanye. Artinya mereka itu Pak, kita tidak akan sombong, dijauhkan dari kesombongan. Justru yang sombong itu mereka, karena mereka menargetkan untuk Jawa Tengah pro Prabowo oleh 100%. Begede. Ini jawabannya kepada kalian ya.
ada lagi yang mengatakan nek nanti orang aku mundur sopo wali kota ketua partai itu itu ya. Satu kali kawan, saya yakin insya Allah kita bisa mengembangi dan bahkan insya Allah kita bisa memenangkan di Jawa Tengah sekalian ini. Meskipun jenenge koran daerah hampir 78% tidak pernah memuat yang namanya kegiatan dan kemajuan Prabowo. Ya ora apa-apa, ya benar. TV yang memberitakan kita, TV One disegel. Ini yang namanya Metro TV ya, yang tiap hari kayak begitu, yang menayangkan pelanggaran orang yang apa-apa. Saya terima kasih kepada seluruh pendukung Prabowo. Anda tidak terpancing dan tidak anarkis. Apabila dia mengatakan nanti kalah harus ini negara hukum, bukan negara preman, saudara-saudara ini. Silakan kalau mau mencoba. Ada mau menjual, kita mau membeli saudara-saudara ini. Orang itu begini, tidak ada begini. Posok tidak mau yang tidak benar. Demikianlah sekalian, sekali lagi waktu yang tinggal di kandang ini kita memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Semoga atas izin Allah Pak Prabowo dan Pak Hatta terjadi presiden yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderipun kawula sedaya, kawula sumedhaten sedaya ingkang rasane sanes kawula pasrahkan wonten panjenengan sedaya ingkang badhe doaken dhumateng Bapak Prabowo Hatta dados presiden sasampunipun. Ugi ingkang rasuk agama Islam kawula suwun amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ta'imin, hamdan wafiqin Allahu wa yuqim al-sidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa aslis salata wa taqabbal min al-Qur'anil Karim wa barakna wa mastatarna wa ma sayyidina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiatan wa siyatan naziatan wa barakatan wa khususan hajat di Bapak Prabowo Hatta dados presiden Indonesia. Ya Allah ya Rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu sami'un basir. Wallahu ghafurur rahim. Innallaha sami'ul basir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khusus li hajati bangsa Indonesia dan Bapak Presiden Prabowo wonten ing tahun 2019. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya Allah ya Allah yang memberi pertolongan. Hanya Allah yang memberi perlindungan. Hanya Allah yang memberi jalan yang benar. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo
Aspirasi dari rakyat Boyolali yang bergabung dalam deklarasi DPC Prabowo Center Boyolali, dan saya mewakili dari tim pusat menghadiri di sini, dan saya menilai bahwa Prabowo Center ini cukup kuat ya, karena didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, mantan bupati aja 2, ya kan, luar biasa ini. Acaranya sederhana tapi benar-benar pada saat-saat terakhir ini Boyolali menyatakan dukungan, dan saya percaya bahwa Boyolali dengan deklarasi ini akan berpengaruh terhadap suara di Solo Raya. Ya itu kita serahkan aja kepada yang wajib. Tapi kita juga menyesalkan kenapa demokrasi yang begitu kita harus bergembira tanpa intimidasi, tanpa rasa takut. Kenapa kekerasan terhadap media masih saja berlaku? Ya. Untuk itu ke depan saya harapkan tidak terjadi lagi. Ya. Pak Pilpres yang tinggal beberapa hari ini, ada harapan Pak buat para relawan untuk terus bergerak? Saya kira kalau lihat nuansa kebatinannya, saya sudah hampir ke seluruh tanah air. Fenomena gerakan untuk mendukung Prabowo Hatta ini memang luar biasa. Buktinya apa? Pada waktu kampanye dimulai itu selisihnya 20%. Sekarang Prabowo Hatta sudah melampaui 20% itu. Ini satu hal fenomenal. Ya. Target suara untuk Jawa Tengah Pak? Jawa Tengah menurut saya itu hanya mitos. Dan saya di Semarang sudah menyatakan untuk mendeklarasikan mitos itu akan kita tumbangkan. Dan itu bukan hanya berdasarkan satu propaganda, itu berdasarkan fakta, data. Suara Jawa Tengah ini antara 2 calon yang berhadapan dari partai-partai koalisinya, selisihnya hanya 400.000 kurang. Itu belum dihitung suara Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat 75% aja masuk ke Prabowo Hatta dan koalisi utuh, itu sudah bisa mengalahkan. Targetnya berapa persen? Ya, kita nggak usah hanya 51% aja udah menang. Ya, Pak, sosok perempuan yang diharapkan oleh Prabowo yang tidak di luar negeri atau apa itu? Sosok perempuan maksudnya Pak? Tidak bisa di luar ya, negeri. jadi begini, perempuan adalah tiang negara dan bangsa. Perempuanlah pendidik utama dan pertama bangsa ini. Saya bisa membaca Al-Fatihah karena ibu saya masih kecil, belum sekolah. Belum sekolah, saya kalau berbicara jorok dilarang, kalau nakal dilarang. Itu pendidikan karakter. Sehingga masa emas itu 7 tahun. Kalau itu ditinggalkan oleh para perempuan hanya sekedar menjadi pembantu rumah tangga, generasi muda ini tidak menjadi generasi yang berkualitas. Dia harus dididik etikanya, akhlaknya, sehingga kalau jadi pemimpin nanti tidak ngapusi, ya, tidak lepas dari komitmen. Dia harus menjadi orang-orang yang berkualitas, ya, takwa kepada Tuhan. Itu perannya perempuan di dalam mendidik. Sampai ibu itu tidak bisa digantikan oleh siapa saja. Ya.